Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziza Agus dengan NIM 22026013. Saya dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang tahun ajaran 2023. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dalam pembuatan video ini guna untuk melengkapi tugas pengganti UTS dengan mata kuliah Sumber Layanan Informasi dengan dosen pengampu Bu Marta Nalisa SSOS FHUM dengan kode sesi 202310260018. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu sumber informasi primer, sekunder, dan tersier? Serta teman-teman tahu juga nggak sih apa sih contoh sumber informasi tersebut? Lalu bagaimana sih karakteristiknya? Yuk simak penjelasannya lalu tonton video ini sampai habis ya. Sumber informasi primer adalah suatu karya yang diciptakan pertama kali atau penelitian asli dari tangan pertama. Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi asli yang baru dihasilkan oleh penulis asli dari pemikiran original serta dikomunikasikan kepada orang lain. Secara singkatnya, sumber informasi primer adalah sumber informasi yang dihasilkan, mempunyai isi, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Sumber informasi primer ini berasal dari tangan pertama dan ditulis oleh seseorang yang jumlahnya tidak banyak. Adapun contoh dari sumber informasi primer adalah sebagai berikut. Baiklah, adapun contoh sumber informasi primer yang pertama adalah dokumen paten. Dokumen paten atau dapat disebut dengan dokumen resmi adalah hak yang diberikan oleh lembaga negara kepada penemu atas hasil penemuan di bidang teknologi guna untuk melindungi hasil yang ditemukan. Dokumen ini dapat disebut sebagai dokumen resmi karena dokumen paten ini dikeluarkan oleh pemerintah kepada pemilik penemu, sehingga pemilik penemu mempunyai hak atas menggunakan dan menjual dengan ketentuan tertentu. Intinya, dalam dokumen paten ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah dan diberikan kepada seseorang atas penemuan hasil yang ditelitinya. Baiklah teman-teman, adapun contoh dari dokumen paten ialah seperti surat ini ya teman-teman. Surat ini merupakan salah satu dari surat paten. Surat ini merupakan salah satu contoh dari dokumen paten tentang kerangka keramik komposit beton untuk lantai bangunan bertingkat dan metode pemasangannya. Dokumen ini diterbitkan oleh lembaga resmi yaitu dari Republik Indonesia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nama lembaga ini nantinya berguna untuk menunjukkan identitas dari nama lembaga yang digunakan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap terbitnya dokumen ini. Dokumen ini juga disertai dengan nama inventor yang gunanya untuk menyiapkan perlindungan atas invensi yang dimiliki. Biasanya inventor pada paten ini merupakan seseorang yang memegang dokumen paten. Baiklah, selanjutnya adapun bagian-bagian dari surat paten ini kita dapat melihat yang di atas adanya nama lembaga yang menerbitkan surat ini. Dan yang kedua ada tulisan surat paten. Selanjutnya adanya nama dan alamat pemegang paten. Selanjutnya adanya judul invensi dari surat paten ini. Selanjutnya ada nama inventor, tanggal diberikan, dan adanya tempat dan tanggal terbitnya surat. Selanjutnya ada nama direktur dan lalu ada barcode-nya untuk menunjukkan bahwa dokumen ini merupakan dokumen asli. Baiklah teman-teman, selanjutnya adapun karakteristik dari dokumen paten ialah dari contoh paten yang saya tunjukkan tadi. Karakteristik yang pertama, paten itu mempunyai bibliografi yang disebut dengan bibliografi paten. Bibliografi paten adalah bibliografi yang terdiri adanya nama negara tempat paten didaftarkan, nomor paten, jenis surat, tanggal diberinya paten, judul invensi, nomor permohonan paten, adanya tanggal permohonan paten, dan lain sebagainya.
Karakteristik yang kedua, dokumen paten ini berisi identitas yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan hasil penemuan, yang dimana dokumen paten ini diberikan oleh Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Karakteristik yang ketiga, informasi yang ada di dalam dokumen paten, baik dari dokumen paten Indonesia maupun negara lain, mempunyai informasi bibliografi yang sama. Hal ini bertujuan agar dapat mudah dipahami serta informasi yang dipublikasikan mempunyai standar yang sama. Selanjutnya, adapun karakteristik dokumen paten yang keempat, itu memiliki bentuk seperti surat sertifikat pada umumnya, tetapi dokumen paten ini diterbitkan oleh pemerintah langsung. Baiklah, selanjutnya adapun contoh sumber informasi primer yang kedua adalah standar. Standar adalah salah satu contoh dari sumber primer yang mempunyai bentuk yang beragam dan mempunyai peraturan pembuatan dan disertai adanya logo sebagai lembaga pembuatan. Isi dari standar ini berisikan adanya daftar kegiatan, pelaksanaan, proses, dan alat yang digunakan guna adanya ketertiban kerja dalam lembaga. Siklus dari standar ini yaitu ada penyusunan, penyiapan, konsensus, penetapan. Standar ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menghasilkan produk yang dapat memenuhi syarat dalam menghasilkan suatu produk tersebut. Standar ini juga dapat dikeluarkan oleh badan pemerintah. Baiklah teman-teman, adapun contoh dari standar dari sumber informasi primer yaitu seperti ini ya teman-teman, yang mana gambar yang pertama ini merupakan standar pelayanan pengadilan agama di Mojokerto, sedangkan gambar yang kedua merupakan pengolahan alat-alat perawatan kedokteran. Pada gambar yang pertama ini merupakan salah satu contoh dari sumber informasi primer standar karena berisikan informasi mengenai sistem pelayanan yang ada di dalam pengadilan Mojokerto. Dalam hal ini dapat kita lihat adanya nomor, jenis pelayanan, dan juga waktu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam sebuah pelayanan. Gambar ini juga disertai adanya logo pengadilan agama yang bertujuan bahwa pelayanan yang ada di dalam pengadilan agama Mojokerto ini merupakan pelayanan resmi dari instansi tersebut. Sedangkan pada gambar yang kedua merupakan salah satu contoh dari sumber primer standar. Hal ini berisikan pengolahan alat-alat keperawatan dan kedokteran. Dalam gambar ini kita melihat adanya daftar kegiatan, pelaksanaan, proses, dan adanya identitas lembaga kesehatan dalam bentuk kartu. Dalam kartu ini juga berisikan adanya logo puskesmas yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti bahwa lembaga ini merupakan suatu lembaga yang resmi. Kenapa gambar ini dapat dikategorikan sebagai contoh dokumen standar? Karena gambar ini berisikan adanya daftar kegiatan pelaksanaan, proses, nama lembaga, dan adanya keterangan sebagai penambahan identitas kartu. Dokumen standar adalah dokumen yang mempunyai bentuk yang beragam dan mempunyai peraturan pembuatan yang disertai adanya logo sebagai lembaga pembuatan. Dengan begitu, gambar ini dapat dikategorikan sebagai dokumen standar. Adapun bagian-bagian dari dokumen standar ini, yang pertama adanya standar pelayanan pengadilan agama Mojokerto. Kita dapat melihat di mana dalam pelayanan pengadilan agama Mojokerto ini terdiri adanya nomor, jenis pelayanan, dan adanya waktu. Sedangkan pada gambar yang kedua yaitu pengolahan alat-alat keperawatan dan kedokteran, kita dapat melihat di sini adanya keterangan status dokumen, logo puskesmasnya, ada tujuan dari puskesmas, kebijakan, prosedur, unit terkait, tanggal terbit, dan lain sebagainya. Adapun beberapa karakteristik dari dokumen standar tadi, menurut pendapat saya, yang pertama itu adanya identifikasi proses, di mana dokumen standar adalah dokumen yang mempunyai bentuk yang beragam dan mempunyai peraturan pembuatan yang disertai adanya logo sebagai lembaga pembuatan. Isi dari standar ialah berisikan adanya daftar kegiatan, proses, hasil, dan alat yang digunakan
guna untuk menertibkan kerja dalam lembaga. Dilihat dari contoh tadi, karakteristik dokumen paten ini mempunyai proses kegiatan, adanya jadwal pelaksanaan, waktu proses pelaksanaan, dan mempunyai keterangan atau identitas yang sangat jelas. Karakteristik yang kedua berisikan berbagai kriteria pelaksanaan yang baik di dalam dokumen standar. Saya melihat bahwa dokumen tadi mempunyai berbagai macam kegiatan pelaksanaan dan mempunyai waktu tertentu. Dengan begitu, saya dapat mengambil karakteristik kedua dari dokumen standar ini mempunyai kriteria yang sangat baik dalam melaksanakan proses kegiatan, di mana dalam hal ini mempunyai penyusunan cara, penyiapan, waktu pelaksanaan, dan penetapan yang baik sehingga menimbulkan keteraturan yang tertib. Selanjutnya, adapun contoh sumber informasi primer yang ketiga adalah proceeding. Proceeding dapat disebut juga sebagai kumpulan dari hasil penelitian yang dipresentasikan dalam suatu forum ilmiah. Proceeding dan makalah merupakan karya tertulis yang sama di mana keduanya mempunyai isi yang sama, tetapi makalah bentuk proceeding ialah semacam artikel. Artikel yang dimaksud ialah artikel seperti biasanya, tetapi dalam artikel tersebut tertulis adanya keterangan proceeding. Biasanya keterangan tersebut berada pada halaman pertama artikel yang terletak di samping publikasi jurnal atau dekat nomor atau volume suatu artikel. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa makalah dan proceeding merupakan hasil observasi yang dapat dijadikan sebagai karya yang ditulis oleh si peneliti. Intinya, laporan proceeding merupakan laporan yang disajikan dalam bentuk artikel, tetapi artikel tersebut disampaikan melalui seminar tingkat nasional. Adapun contoh proceeding itu seperti ini ya teman-teman, di mana makalah proceeding ini berjudul Model Kendali Samar berbasis Page menggunakan port USB output tegangan 1 channel. Artikel ini bisa dikatakan menjadi makalah proceeding karena di dalam artikel ini terdapat tulisan Proceeding Seminar Nasional 11 Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi 2016 Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta yang berada pada halaman pertama di atas nama judul. Dengan begitu, dengan adanya tulisan Proceeding Seminar Nasional 11 Rekayasa ini, contoh ini dapat kita jadikan sebagai contoh proceeding karena di halaman pertama terdapat tulisan proceeding. Selanjutnya, adapun bagian-bagian dari artikel proceeding yang berjudul Model Kendali Samar berbasis Page menggunakan port USB output tegangan channel ini. Pada halaman yang pertama kita dapat melihat adanya pendahuluan, adanya penjelasan pendahuluan pada artikel ini. Dan yang kedua adanya metode. Dan yang ketiga itu adanya hasil dan pembahasan. Selanjutnya di halaman selanjutnya yaitu adanya kesimpulan dan ucapan terima kasih, lalu adanya daftar pustaka. Adapun karakteristik dari proceeding atau makalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya makalah atau proceeding ini mempunyai kemiripan dengan artikel pada umumnya. Perbedaan antara artikel biasa dengan proceeding adalah kalau artikel ini berisikan informasi yang ditulis berdasarkan fakta dan ditulis oleh si peneliti serta dipublikasikan dengan menggunakan media online. Perbedaan antara artikel dengan proceeding salah satunya adalah proses penerbitan, di mana artikel ini diterbitkan dengan proses yang panjang dan lama, sedangkan proceeding ini diterbitkan dengan proses yang sangat singkat, yaitu melalui hanya menyampaikan hasilnya pada saat seminar, baik seminar nasional maupun internasional. Intinya, proceeding ini yaitu makalah artikel yang diterbitkan dengan melewati proses seminar, dan artikel yang belum melakukan proses seminar baik nasional maupun internasional belum dapat dikatakan sebagai proceeding. Pada saat melakukan penerbitan proceeding, seminar yang dilakukan membahas suatu permasalahan yang dihadiri oleh narasumber yang mempunyai pemahaman yang kuat atau orang yang ahli dalam tema makalah proceeding tersebut.
Dengan begitu, saya mengambil kesimpulan bahwa karakteristik proceeding ini mempunyai aturan yang ketat dan proses pelaksanaan yang harus dilaksanakan dengan baik. Penulisan makalah proceeding ini juga mempunyai aturan tersendiri seperti penulisan latar belakang dan masalah ditulis panjang tetapi tidak lebih dari 2 halaman, adanya berisikan penjelasan, adanya metode, rancangan, populasi, alat yang digunakan, tempat, serta teknik penulisan yang ditulis harus benar-benar teliti dan penjelasannya itu dapat diuji kebenarannya. Baik, selanjutnya adapun sumber informasi primer yang keempat yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan hasil laporan yang berbentuk karya tulis serta ditulis oleh si peneliti. Seorang peneliti, laporan ini merupakan laporan yang sangat penting karena laporan ini merupakan bagian dari proses penelitian yang dilakukan baik dalam waktu singkat maupun panjang. Tujuan dari laporan ini ditulis agar isi laporan tersebut dapat diakses oleh banyak orang sehingga dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Bila teman-teman, adapun contoh laporan penelitian sumber informasi primer yaitu seperti ini ya teman-teman, di mana laporan penelitian ini berjudul karakteristik ruang bersama di Kampung Wanasari dan Pasar Bali yang ditulis oleh hanya satu orang saja yaitu Niluh Putu Eka Febriandi SD MSc. Laporan ini dapat dikatakan sebagai laporan peneliti karena laporan ini merupakan laporan asli di mana si peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi. Laporan penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hal itu ditemukan di dalam isi teks laporan ini. Teman-teman, selanjutnya adapun bagian-bagian dari laporan peneliti. Yang pertama itu kita melihat adanya cover laporan penelitian. Selanjutnya kita melihat adanya kata pengantar. Selanjutnya adanya daftar isi, di mana daftar isi ini merupakan penjelasan dari setiap bab-bab yang ada di laporan peneliti. Yang mana bab 1 itu berisikan pendahuluan, yang ke bab 2 tinjauan teori, bab ketiga metode penelitian, bab 4 itu pembahasan, bab yang ke selanjutnya penutup, daftar pustaka, adanya daftar gambar, dan selanjutnya adanya daftar diagram. Adapun karakteristik dari laporan penelitian sumber informasi primer, yang pertama, penulisan laporan penelitian dilakukan secara sistematis, di mana sistematis dalam hal ini adalah laporan penelitian ditulis sesuai dengan alur yang berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya di sini ialah informasinya itu jelas tertulis serta dapat mengungkapkan dengan cara jernih. Dan karakteristik yang kedua, penyusunan laporan penelitian ini beraturan yaitu adanya pendahuluan, tinjauan teori, metode penelitian, pembahasan, penutup, serta dilengkapi dengan cover, kata pengantar, daftar isi, dan ringkasan. Karakteristik yang ketiga, menuliskan hasil sesuai dengan objek yang diamati. Karakteristik yang keempat, isi laporan yaitu singkat, jelas, ringkas, dan lengkap. Adapun contoh sumber informasi primer yang kelima adalah tesis atau disertasi. Tesis atau disertasi ini adalah karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar. Di dalam dunia perkuliahan, tesis dan disertasi tidak asing untuk dilihat dan didengar, karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan di suatu universitas. Tesis dan disertasi merupakan suatu karya tulis yang berbeda. Persamaan dari antara tesis ialah keduanya merupakan karya tulis ilmiah yang menggunakan metode ilmiah untuk menyusun karya tersebut dan ditulis oleh mahasiswa secara pribadi. Tesis dan disertasi merupakan laporan penelitian yang dimana penulisannya dalam menulis tesis itu menggunakan wawasan keilmuan yang sangat luas. Intinya, tesis adalah sebuah karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengambil gelar S2, sedangkan disertasi adalah karya tulis yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengambil gelar S3. Adapun contoh dari tesis ialah seperti pada gambar yang di samping ini,
di mana pada gambar yang di samping ini merupakan salah satu contoh tesis sumber informasi primer. Tesis ini berjudul Pengaruh Penggunaan Model Experiential Learning dan Penguasaan Kosakata Bidang Lingkungan Hidup terhadap Keterampilan Menulis Teks Negosiasi. Tesis tersebut ditulis oleh Cindy Yonafri untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan. Tujuan dari pembuatan tesis ini tertulis di dalam tesis bahwa tujuannya untuk mendeskripsikan pengaruh penggunaan model experiential learning dan penguasaan kosakata bidang lingkungan hidup terhadap keterampilan menulis teks negosiasi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Padang Muntilang. Adapun bagian-bagian dalam contoh sumber informasi primer tesis, yang pertama adanya cover tesis. Yang kedua, adanya halaman kedua cover tesis. Yang ketiga, adanya persetujuan akhir tesis. Yang keempat, adanya persetujuan komisi ujian tesis. Adanya surat pernyataan. Selanjutnya adanya kata pengantar. Adanya daftar isi. Selanjutnya adanya daftar isi halaman kedua. Selanjutnya adanya abstrak bahasa Inggris. Adanya abstrak bahasa Indonesia. Terakhir yaitu adanya daftar pustaka. Daftar pustaka halaman kedua. Selanjutnya, adapun karakteristik dari sumber informasi primer tesis ini. Karakteristik yang pertama, penulisan tesis ini dilakukan berdasarkan isu yang dipilih. Karakteristik yang kedua, penulisan tesis ini harus dilakukan dengan cara memfokuskan terhadap isu sentral. Karakteristik yang ketiga, peneliti atau penulis yang membuat tesis harus mampu dalam mengelola riset dan mampu dalam mengembangkan keilmuan. Yang keempat, seorang penulis juga harus bisa berpikir logis, kritis, sistematis, dan kreatif sehingga penyusunan tesisnya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan konsep ilmiah. Selanjutnya karakteristik yang keempat, penulisan tesis yang ditulis peneliti harus mampu bertanggung jawab atas hasil yang ditulisnya sehingga apabila terjadi kekeliruan dapat diatasi dengan baik. Karakteristik yang kelima, tesis ini mempunyai bentuk yang sangat tebal dan memiliki tebal halaman minimal 120 halaman sampai dengan 250 halaman. Selanjutnya, adapun contoh sumber informasi primer yang keenam adalah terbitan berkalam. Terbitan berkala adalah salah satu bahan koleksi pustaka yang mempunyai waktu terbit. Waktu terbitnya ini memiliki jarak waktu secara terus-menerus tanpa adanya batas waktu tertentu. Terbitan berkala di dalam perpustakaan bertujuan untuk dapat mengetahui perkembangan terbaru terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dapat memberikan gambaran. Terbitan berkala ini juga merupakan salah satu terbitan yang bersifat sangat penting di dalam perpustakaan. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai penambahan bahan pustaka, melainkan hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pemustaka. Adapun contoh sumber informasi primer terbitan berkala terbagi atas 3, yaitu terbitan berkala yang pertama yaitu adalah majalah. Majalah adalah salah satu terbitan berkala karena majalah ini mempunyai waktu terbit terus-menerus. Waktu penerbitan majalah dapat dilakukan dengan adanya majalah bulanan, tengah bulan, atau mingguan.
Dengan begitu, majalah ini dapat disebut sebagai terbitan berkala karena mempunyai waktu penerbitan secara terus-menerus. Majalah ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi karena di dalam majalah mempunyai kumpulan berbagai macam informasi yang sangat penting. Contohnya adanya informasi buku terbaru. Dari majalah ini juga dapat melatih pemikiran anak-anak karena dengan melihat majalah dapat menciptakan imajinasi sendiri bagi anak-anak tersebut. Baiklah teman-teman, adapun contoh majalah dalam terbitan berkala itu seperti ini ya teman-teman. Dimana ini merupakan salah satu contoh majalah sekolah, yaitu Sekolah SMA 4 Bukit Tinggi pada tahun 2018 sampai 2019. Majalah ini berisikan kegiatan-kegiatan yang sering terjadi pada tahun 2018 sampai 2019. Majalah ini digunakan untuk menyampaikan informasi kejadian apa saja yang terjadi di dalam sekolah tersebut kepada orang banyak sehingga para pembaca mengetahui isi informasi tersebut. Baiklah, adapun bagian-bagian dari contoh majalah ini, di mana cover majalah SMA 4 Bukit Tinggi seperti ini ya teman-teman. Ketika dibuka, kita menemukan daftar isi dan beberapa gambar para siswa-siswi SMA 4 tersebut. Halaman selanjutnya adanya daftar nama pengurus SMA tersebut seperti adanya nama kepalanya, nama wakil kepala, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa gambar guru SMA 4 Bukit Tinggi. Selanjutnya adanya beberapa prestasi yang diraih oleh SMA 4 tersebut. Begitu juga dengan halaman selanjutnya. Dan isi majalah ini juga berisikan daftar peserta yang lulus perguruan tinggi. Begitu juga sampai halaman terakhir. Cover belakang majalah ini seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan gambar tenaga pendidik SMA 4 Bukit Tinggi. Selanjutnya adapun karakteristik dari contoh majalah tadi. Yang pertama, majalah tersebut mempunyai berbagai macam bentuk dan berbagai macam informasi yang berbeda-beda. Karakteristik yang kedua, isi dari majalah tersebut merupakan informasi terbaru pada saat itu, di mana isi majalah itu bersifat unik, bagus, dan menarik karena isi tersebut ditampilkan dengan adanya gambar dan warna sehingga para pembaca tertarik untuk melihat halaman selanjutnya. Karakteristik yang ketiga, isi dari majalah itu terdiri dari berbagai macam informasi yang berbeda. Karakteristik yang keempat, bentuk dari majalah itu seperti buku pada umumnya dan dilengkapi dengan adanya ilustrasi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang terbitan berkala yang kedua, yaitu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah karya tulis yang berisikan informasi mengenai hasil laporan observasi pada sebuah instansi yang dituju. Laporan hasil tersebut dibuat dalam bentuk jurnal agar informasi yang didapatkan dapat dipublikasikan. Publikasi ini bertujuan agar jurnal yang kita buat dapat diakses dan dipercaya oleh banyak orang. Jurnal ilmiah ini berisikan program kegiatan, peristiwa, masalah, dan pemikiran yang terjadi, serta disusun secara sistematis sesuai dengan aturan pembuatannya. Baiklah, adapun contoh jurnal dalam terbitan berkala itu seperti ini ya teman-teman. Ini dapat kita jadikan sebagai contoh jurnal. Adapun jurnalnya itu berjudul Pengaruh Sikap Kasih Sayang Guru Terhadap Perilaku Siswa Berbudi Pekerti dan Hasil Belajar Siswa di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Jurnal ini dikategorikan sebagai jurnal pendidikan karena dari judul kita dapat mengetahui bahwa ini termasuk ke dalam ruang lingkup pendidikan. Dengan begitu, jurnal ini dapat dikategorikan sebagai jurnal pendidikan. Adapun bagian-bagian dari jurnal ini, kita dapat melihat bahwa halaman awalan ini merupakan cover dari jurnal. Selanjutnya, adanya abstrak bahasa Inggris.
adanya abstrak bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya pendahuluan jurnal, adanya tinjauan pustaka, selanjutnya yaitu adanya metode penelitian sama hasil dan pembahasan, selanjutnya yaitu adanya kesimpulan, saran, dan terakhir yaitu di dalam jurnal ini adanya referensi atau daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya adapun karakteristik jurnal ilmiah. Yang pertama, jurnal ilmiah ini disusun secara sistematis, logis, sesuai fakta, objektif, dan pembahasannya pada artikel itu juga dilengkapi dengan daftar pustaka, yang artinya jurnal ilmiah tadi merupakan jurnal ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Karakteristik yang kedua yaitu menurut pendapat saya, artikel jurnal ilmiah tadi merupakan artikel resmi karena artikel tersebut sudah diterbitkan serta artikel ini memiliki penyunting, yang artinya artikel ini sudah diatur, diperbaiki, direvisi, serta sudah disusun jurnalnya dengan pola yang sudah ditentukan. Selanjutnya karakteristik yang ketiga, susunan dalam jurnal ilmiah tersebut atau yang tadi sudah tersusun dengan rapi sehingga jurnal ilmiah tersebut dapat dikategorikan sebagai jurnal ilmiah resmi atau sudah sesuai dengan ketentuan aturannya. Baik, selanjutnya contoh terbitan berkala yang ketiga yaitu adalah surat kabar. Surat kabar adalah salah satu contoh dari terbitan berkala, di mana terbitan berkala adalah salah satu bahan koleksi pustaka yang mempunyai waktu terbit, dan waktu terbitnya ini memiliki jarak waktu secara terus-menerus tanpa adanya batas waktu tertentu. Alasan kenapa surat kabar ini termasuk ke dalam terbitan berkala karena surat kabar ini dicetak secara terus-menerus tanpa adanya batas waktu. Surat kabar dicetak secara terus-menerus karena informasi yang ada di dalam koran dinilai sangat penting, dan isi dari surat kabar di setiap harinya merupakan informasi yang berbeda-beda. Informasi yang tercantum di dalam koran berisikan berita atau informasi yang terjadi pada suatu wilayah Indonesia. Tujuan dari surat kabar ini ialah untuk memberikan informasi kepada publik atas berita apa yang sedang terjadi pada suatu wilayah. Adapun contoh koran itu seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan contoh surat kabar terbitan berkala, di mana koran ini merupakan contoh koran media cetak. Dapat kita lihat dari koran ini kita menemukan 4 informasi, yaitu yang pertama adalah tak lagi menonton TV. Informasi yang kedua yaitu Cahayo Tarang Mimpi Aman. Yang ketiga, meski merantau Cina tetap cinta Minangkabau. Dan yang keempat yaitu mencari sebelum hilang, di mana koran ini merupakan koran Singgalang Mingguan yang diterbitkan pada tanggal 25 September 2022. Jumlah koran ini yaitu dari halaman 1 sampai halaman 8. Adapun karakteristik dari surat kabar atau koran tadi ialah yang pertama, saya melihat bahwa koran tadi mempunyai bentuk yaitu berbentuk persegi panjang, dan setiap lembaran korannya memiliki halaman, tanggal terbit koran, nama koran. Di setiap lembaran juga mempunyai informasi yang berbeda-beda. Karakteristik yang kedua, isi dari koran itu memiliki macam informasi yang berbeda-beda seperti adanya berita Minangkabau, kebudayaan, ekonomi, keagamaan, politik maupun lowongan pekerjaan. Adapun contoh yang ketujuh, sumber informasi primer adalah terbitan pemerintah. Terbitan pemerintah adalah terbitan bahan pustaka yang dipublikasikan secara resmi oleh lembaga resmi atau pemerintah. Isi dari terbitan pemerintah ini mengandung peraturan yang di dalamnya berisikan undang-undang. Dengan begitu, terbitan pemerintah ini merupakan terbitan yang berisikan
informasi yang diterbitkan oleh lembaga resmi agar terbitan yang dikeluarkan dapat dipercaya oleh banyak orang. Di Indonesia, adapun terbitan pemerintah dan pusat, salah satu contohnya adalah Lembaran Negara Republik Indonesia. Adapun contoh terbitan pemerintah itu seperti gambar ini atau ini ya teman-teman. Pada gambar ini merupakan salah satu contoh terbitan pemerintah berbentuk buku yang berjudul Lembaran Negara Republik Indonesia. Buku Lembaran Negara Republik Indonesia ini diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia. Di dalam buku ini berisikan banyak persoalan seperti adanya berisikan pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, proyek kredit makro, dan lainnya. Intinya pada buku ini berisikan lembaran negara tahun 2001 dari nomor 1 sampai dengan nomor 160. Adapun bagian-bagian dari buku Lembaran Negara Republik Indonesia, yang pertama adanya cover buku. Selanjutnya di dalam buku tersebut adanya nomor urut, bentuk peraturan, perihal, tanggal ditetapkan atau disahkan, tanggal diundangkan, halaman, dan selanjutnya adanya cover belakang buku. Adapun karakteristik buku terbitan pemerintah yang berjudul Lembaran Negara Republik Indonesia umumnya berbentuk buku, tetapi dalam buku terbitan pemerintah ini mempunyai ketebalan yang sangat tebal mencapai 2634 halaman. Buku Lembaran Negara Republik Indonesia ini berisikan daftar isi lembaran negara pada tahun 2001 yang meliputi adanya nomor urut, bentuk peraturan, perihal, tanggal ditetapkan, tanggal diundangkan, serta memiliki halaman. Buku ini juga digunakan sebagai bukti lembaran negara yang berbentuk nyata, di mana buku lembaran negara ini mempunyai isi yang berbeda-beda pada setiap tahunnya. Artinya, buku ini diterbitkan setiap tahunnya tetapi mempunyai persoalan atau isi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya ialah sumber sekunder. Sumber informasi sekunder yaitu sumber informasi yang dihasilkan dari sebuah analisis, interpretasi, evaluasi, modifikasi, serta dapat disusun kembali informasi dari sumber primer. Sumber informasi sekunder tidak dimasukkan sebagai alat bukti, tetapi hal ini merupakan sebuah komentar atau uraian yang dapat dijadikan bukti kepada evidence. Dengan hal tersebut, sumber informasi sekunder disusun dan ditulis berdasarkan sumber primer. Intinya, sumber informasi primer berasal dari tangan pertama atau dapat ditulis oleh seseorang yang jumlahnya tidak banyak, sedangkan sumber informasi sekunder adalah penilaian, ringkasan, atau kritikan terhadap suatu karya penelitian seseorang. Adapun contoh dari sumber informasi sekunder ialah sebagai berikut. Adapun contoh sumber informasi sekunder yang pertama adalah kamus. Kamus merupakan salah satu contoh sumber informasi sekunder. Kamus dapat dikatakan sebagai salah satu contoh sumber informasi sekunder karena kamus merupakan sebuah buku rujukan yang dapat menerangkan kata. Kamus ini berfungsi untuk dapat membantu seseorang dalam mengenal sebuah perkataan atau penerjemah, serta kamus tersebut dapat dijadikan sebagai alat pedoman dalam memperjelas arti sebuah kata. Dengan hal ini, kamus dapat mengulas serta dapat dijadikan sebagai alat pedoman. Kamus juga berisikan daftar kata yang dapat disusun menurut abjad. Tujuan adanya kamus ini adalah dapat digunakan sebagai alat rujukan dan alat bantu dalam menerjemahkan kata, serta mengetahui arti kata baik antonim maupun sinonim kata. Adapun contoh buku kamus sumber informasi sekunder ialah seperti ini ya teman-teman, di mana ini merupakan salah satu contoh sumber informasi sekunder dalam bentuk buku yang disebut dengan kamus. Buku kamus yang saya pegang ini merupakan contoh sumber informasi sekunder yang berjudul Kamus Inggris Indonesia. Buku ini mempunyai ukuran 23,5 x 15 cm dengan jumlah halaman lebih kurang 700 halaman. Buku kamus ini berfungsi sebagai alat pedoman seseorang dalam menerjemahkan suatu kata dalam bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya.
Adapun bagian-bagian dari buku kamus ini, yang pertama kita melihat yang depan ini merupakan disebut dengan cover buku. Di mana ini merupakan identitas nama penerbitnya, nama penulis dari buku kamus. Selanjutnya adanya daftar isi, di mana dalam daftar isi ini berisikan adanya pendahuluan, susunan, bunyi bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan di mana dalam buku kamus ini banyak sekali kosakata beserta dengan terjemahannya. Selanjutnya di halaman di dalam buku kamus ini di mana kosakatanya itu disusun sesuai dengan urutan abjad. Dan cover belakang buku kamus itu lebih kurang seperti ini ya teman-teman. Adapun karakteristik dari salah satu contoh sumber informasi sekunder yang pertama yaitu kamus. Yang pertama, buku kamus ini mempunyai ketebalan yang sangat tebal, yaitu lebih kurang 700 halaman, dan setiap isi halamannya terdiri dari kata-kata serta arti kata tersebut. Yang kedua, kata-kata yang ada di dalam kamus bersifat sangat jelas dan disusun secara alfabetis, yaitu diurutkan berdasarkan urutan abjad, yaitu dari A sampai Z. Yang ketiga, buku kamus ini sangat berguna karena sangat bermanfaat, seperti dapat digunakan dalam mencari makna kata, tempat mencari lafal kata, tempat mencari arti sinonim ataupun antonim pada setiap kata. Dan yang keempat, buku kamus ini dapat digunakan sebagai sumber referensi. Adapun contoh sumber informasi sekunder yang kedua yaitu ensiklopedia. Ensiklopedia adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku serta berisikan ringkasan rangkuman informasi dari berbagai macam sumber, baik sumber pengetahuan, kebudayaan, maupun lain sebagainya. Ensiklopedia juga dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan kamus beranotasi yang berisikan ilmu pengetahuan. Ensiklopedia ini juga dapat menyajikan berbagai informasi secara dasar namun lengkap. Ensiklopedia dapat disebut sebagai sumber informasi sekunder karena ensiklopedia merupakan sebuah ulasan atau rangkuman dari sebuah karya. Adapun contoh ensiklopedia dalam sumber informasi sekunder itu seperti ini ya teman-teman. Di mana buku yang saya pegang ini merupakan buku ensiklopedia berbentuk buku yang berisikan keterangan tentang ilmu pengetahuan. Buku ini merupakan buku ilmu tentang nasional Indonesia yang berisikan tentang peraturan yang ada di Indonesia. Secara umumnya, buku ensiklopedia ini merupakan perkembangan dari kamus yang berisikan informasi dalam ilmu pengetahuan, di mana ensiklopedia ini lebih mendalam penjelasannya dibandingkan dengan kamus. Adapun bagian-bagian dari buku ensiklopedia ini, teman-teman dapat melihat bahwa depan ini merupakan cover buku ensiklopedia. Adapun komponen atau isi dalam buku ensiklopedia ini bermacam-macam, ada matematika, kimia, dan adanya peristiwa sejarah. Dapat kita lihat di sini ada matematika, di mana pembagian dari matematika itu adanya pembagian dasar, geniometri, trigonometri, aljabar, planimetri, dan stereometri. Selanjutnya adanya satuan dan notaris internasional. Dan yang ketiga yaitu kimia, yaitu adanya sistem berkala unsur yang sering dipergunakan, populasi maksimum, elektron, dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu adanya peristiwa penting dalam sejarah kedokteran. Ini contoh dari bahagian kimia yang tadi. Ini beberapa tokoh-tokoh sejarah. Dan di halaman depan adanya beberapa tentang matematika, yaitu seperti gambar ini tentang planimetri dan stereometri.
dan ini merupakan cover belakang buku ensiklopedia. Adapun karakteristik dari buku ensiklopedia tadi, yang pertama, ensiklopedia ini disusun berdasarkan abjad secara sistematis, dan yang kedua, ensiklopedia ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian atau mencari suatu hal. Dan yang ketiga, isi dari buku ensiklopedia berisikan informasi yang detail, jelas, dan lengkap. Adapun contoh sumber informasi sekunder yang ketiga adalah bibliografi. Bibliografi adalah dapat disebut sebagai daftar pustaka. Intinya, bibliografi ini mengutip kalimat yang bukan milik kita dari sumber manapun. Dengan begitu, kalimat yang kita kutip ini harus kita tulis serta dicantumin sumber-sumbernya karena dari sumber ini dapat dijadikan sebagai landasan bahan bukti. Fungsi dari bibliografi ini ialah sebagai alat dalam pengembangan ilmu karena bibliografi ini merupakan kumpulan pengetahuan. Tujuan dibuatnya bibliografi ialah dapat menyusun informasi bahan pustaka secara logis dan bermanfaat. Adapun contoh bibliografi yaitu adanya gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar yang pertama merupakan contoh bibliografi yang ada di dalam buku pengantar ilmu komunikasi, sedangkan pada gambar yang kedua merupakan contoh gambar buku Bibliografi Nasional Indonesia. Buku ini merupakan buku yang berisikan kumpulan data bibliografis terbitan yang diterbitkan di Indonesia, dan di dalam buku tersebut juga berisikan contoh bibliografis. Buku BNI diterbitkan setiap 3 bulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Tujuan dalam penerbitan ini dilakukan untuk mendaftar semua terbitan Indonesia yang dilakukan secara sistematis. Adapun karakteristik dari bibliografi yaitu biasanya bibliografi ini terletak di halaman belakang buku atau di 2 halaman terakhir buku. Penulisan bibliografi ditulis secara sistematis yaitu mengikuti aturan yang berlaku, seperti apabila penulisannya lebih dari 3 pengarang maka nama penulisan pengarang cukup nama pengarang pertama saja lalu ditulis DEL. Penulisan nama pengarang pertama dilakukan dengan cara membalikkan nama tersebut. Selanjutnya, jarak antara penulisan bibliografi dilakukan dengan cara memberi spasi. Baris pertama dapat dimulai melalui garis tepi margin kiri. Baiklah, adapun contoh sumber informasi sekunder yang keempat adalah statistik. Statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perancangan, pengumpulan data, penyajian data, dan interpretasi data. Statistik ini dapat juga disebut sebagai kumpulan berupa data bilangan yang disusun pada sebuah tabel serta adanya gambar yang dapat menggambarkan persoalan. Maka dapat kita simpulkan data statistik ini merupakan data bilangan yang dikumpulkan serta dapat merujuk pada sekelompok hasil data yang sudah dirangkai, dianalisis, serta sudah disusun atau dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, diagram, peta, atau tabel. Adapun contoh statistik pada sumber informasi sekunder adalah seperti pada gambar yang di samping ya teman-teman. Pada gambar yang pertama merupakan salah satu contoh gambar buku statistik sumber informasi sekunder. Buku tersebut memiliki bentuk yang sama dengan buku yang lainnya, di mana buku statistik ini memiliki ketebalan mencapai 335 halaman. Buku statistik ini berisikan gambaran umum tentang keadaan geografi, iklim, pemerintah, dan mempunyai perkembangan kondisi sosial demografi, serta adanya membahas tentang perekonomian di Indonesia. Buku ini juga menyajikan beberapa gambar tabel dan peta untuk melihat perbandingan antara wilayah dan antar negara. Pada gambar yang kedua merupakan contoh gambar statistik sumber informasi sekunder. Pada gambar yang kedua merupakan grafik yang membahas tentang jumlah mahasiswa 4 tahun terakhir. Statistik dalam bentuk grafik ini digunakan agar melihat jenjang perkembangan pada setiap tahunnya sehingga dapat melihat apakah grafik pada tahun sekarang mengalami perkembangan atau tidak. Sedangkan pada gambar yang ketiga merupakan salah satu contoh statistik dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh pada isian tabel merupakan hasil pengamatan yang disusun serta disajikan dalam bentuk bilangan pada sebuah daftar tabel. Penyusunan data dalam bentuk tabel menggunakan angka bilangan yang disusun secara teratur dalam bentuk kolom atau baris. Tujuan dari statistik ini dalam bentuk tabel ialah
dapat memberikan informasi menggunakan angka bilangan, serta dapat menggambarkan, mengenal jumlah data, serta mengetahui analisis data tersebut. Adapun bagian-bagian dari buku statistik, yang pertama adalah adanya cover buku yang berisikan gambaran umum tentang keadaan geografi, iklim, pemerintah, serta perekonomian Indonesia. Selanjutnya adanya daftar isi buku statistik. Selanjutnya adanya luas wilayah Indonesia beserta penjelasannya. Selanjutnya adanya daftar tabel. Contohnya adanya rincian penduduk, laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran pada tahun 2009 sampai 2013. Intinya, dalam buku statistik ini ialah data bilangan yang dikumpulkan, lalu dirangkai, dianalisis, serta disusun sebagai bentuk grafik, tabel, diagram, peta, ataupun lainnya. Dan terakhir ada cover belakang buku. Adapun karakteristik statistik sumber informasi sekunder ialah di mana karakteristik pada statistik dapat dibuat dengan cara adanya sebuah grafik atau tabel yang berisikan jumlah data yang akan dikelola. Sebelum mengetahui data statistiknya, langkah awal yang harus kita lakukan ialah mempersiapkan data yang akan kita isi, lalu menyebarkan ke arah tujuan atau sasaran. Penyebaran ini dilakukan agar orang lain dapat mengisi. Setelah itu dapat kita lihat jumlah atau hasil yang diinginkan. Biasanya cara yang paling efektif untuk mengetahui grafik suatu hal yaitu menggunakan Google Form, karena dengan cara tersebut lebih efektif dan lebih efisien. Adapun contoh sumber informasi sekunder yang kelima adalah majalah indeks. Majalah indeks atau dapat dikatakan sebagai indeks majalah ialah berisikan kumpulan data bibliografis tentang artikel yang diambil dari majalah, serta dapat disusun secara sistematis agar dapat ditelusur dengan mudah. Majalah indeks ini juga dapat diartikan sebagai majalah yang berisikan daftar petunjuk, letak atau istilah yang terdapat di dalam majalah. Indeks ini dilengkapi dengan daftar nama atau tempat yang menjadi unsur informasi. Secara umumnya, indeks ini dapat diterbitkan dalam bentuk majalah. Adapun contoh majalah indeks dalam sumber informasi sekunder, yaitu ini adalah majalah yang menjadi majalah indeksnya, yaitu ini ya teman-teman. Majalah ini dapat dijadikan sebagai contoh majalah indeks. Perlu diketahui, majalah adalah majalah yang mempunyai waktu terbit terus-menerus. Waktu penerbitan majalah dapat dilakukan dengan adanya majalah bulanan, tengah, atau mingguan. Sedangkan indeks ialah informasi tentang data, baik itu indeks pengarang, judul, ataupun lain sebagainya. Dengan begitu, jika dikaitkan dengan contoh majalah ini mempunyai indeks daftar isinya saja. Di dalam daftar isi ini berisikan daftar informasi apa saja yang ada di dalam majalah ini, serta setiap informasi pada setiap daftar isi dijelaskan di setiap halamannya untuk mempermudah pembaca dalam mencari tahu di mana letak informasi tersebut. Majalah ini pada majalah sekolah SMA 4 Bukit Tinggi terletak pada halaman kedua, yaitu indeks daftar isi. Adapun karakteristik dari majalah indeks, contoh sumber informasi sekunder yang kelima, yang pertama, majalah ini mempunyai bentuk yang sama dengan buku, tetapi majalah ini berisikan informasi yang disertai dengan gambar, agar orang lain atau pembaca dapat mengetahui isi informasi tersebut. Isi dalam setiap halaman buku majalah tersebut berisikan daftar guru dan daftar kegiatan yang sering dilakukan oleh dinas sekolah ini. Dan yang ketiga,
Indeks majalah juga memuat daftar isi dari majalah ini. Di dalam majalah tidak terdapat indeks pengarang dan indeks subjek, melainkan terdapat indeks judul yang terdapat pada setiap halaman kedua. Setiap indeks judul mempunyai letak halaman sehingga para pembaca tidak kebingungan. Indeks majalah ini juga membentuk yang sangat menarik, yaitu disajikan dalam bentuk kolom serta warna agar para pembaca dapat tertarik melihatnya. Seperti ini ya teman-teman, dimana dalam majalah ini adanya beberapa gambar, selanjutnya tulisannya dibentuk atau dirangkai dan disertai dengan warna. Hal ini bertujuan agar para pembaca tidak bosan melihat majalah ini. Sumber informasi sekunder yang keenam adalah majalah abstrak. Majalah abstrak adalah sebuah karya tulis yang terletak pada halaman pertama atau pertengahan dalam sebuah karya ilmiah. Isi di dalam abstrak ialah rangkuman objek yang dilakukan dan berisikan gambaran garis besar isi majalah. Biasanya penulisan abstrak ditulis secara ringkas, mudah dipahami dan akurat. Pada lembaran abstrak, majalah ialah lembaran artikel dari sebuah majalah. Majalah abstrak adalah majalah yang sudah dipublikasikan secara berkala yang dilengkapi dengan indeks subjek. Adapun contoh majalah abstrak pada sumber informasi sekunder yang keenam yaitu seperti ini ya teman-teman. Isi dari abstrak ini berisikan informasi mengenai sekolah SMA 4. Pada halaman yang kedua menjelaskan adanya tujuan diterbitkan majalah ini. Di dalam majalah ini menjelaskan bahwa tujuan diterbitkan majalah Sempati SMA 4 Bukit Tinggi ialah sebagai bentuk perwujudan dari kreativitas, inovasi, dan juga merupakan bagian terpenting dalam pembentukan karakter peserta didik. Pada halaman kedua juga mengatakan ucapan bangga terhadap SMA 4 Bukit Tinggi atas apresiasi yang dimana sekolah ini masih eksis mengiatkan gerakan literasi sekolah berupa penerbitan majalah Simpati. Jadi majalah abstrak pada majalah ini yaitu ini ya teman-teman. Adapun karakteristik dari majalah abstrak. Karakteristik majalah abstrak pada majalah Sempati Sekolah SMA 4 Bukit Tinggi itu berisikan informasi yang mengenai sekolah tersebut. Di mana salah satu contoh pada halaman kedua majalah tadi berisikan isi ringkasan yang menjelaskan tentang fungsi majalah. Pembuatan abstrak pada majalah tersebut menggunakan kata-kata yang sangat jelas, padat, serta mudah dipahami. Di dalam abstrak itu juga berisikan ucapan selamat kepada SMA 4 Bukit Tinggi karena sekolah tersebut masih dapat mempertahankan keeksisan sekolah tersebut. Adapun contoh yang ketujuh, sumber informasi sekunder adalah sumber biografi. Sumber biografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang kehidupan seseorang yang diceritakan oleh orang lain. Secara intinya, biografi ini sebagai pengungkapan kehidupan seseorang secara fakta dan mempunyai bahan tertulis serta diucapkan dengan jelas. Tujuan dalam sumber biografi ini sebagai bahan penguraian kehidupan pribadi seseorang yang dimana kehidupan pribadi seseorang tersebut adalah tokoh yang diteladani. Adapun contoh sumber biografi, sumber informasi sekunder yang ke-7 ialah seperti pada gambaran di samping ya teman-teman, di mana pada gambar ini merupakan salah satu contoh sumber biografi yang menjelaskan bahwa Abu Bakar Bashir dialah orang yang paling diburu pemerintah asing, terutama Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Ia dituduh sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah, sebuah organisasi teroris internasional yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Pemerintah Indonesia kemudian menyeretkan ke penjara dengan bukti-bukti yang tampak dipaksakan, bukan bukti-bukti yang kuat dan menyakitkan. Wajarlah bila banyak orang yang menilai bahwa Abu Bakar Bashir dihukum karena pesanan dari pemerintah asing. Intinya, pada contoh gambar yang di samping ini merupakan contoh sumber biografi mengenai salah seorang tokoh, di mana dalam gambar tersebut adanya keterangan identitas beliau dan adanya cerita tentang beliau diburu pemerintah asing. Pada gambar yang di samping ini juga berisikan bagian-bagian informasi tentang biografi singkat tentang Abu Bakar Bashir. Adapun bagian-bagian dari sumber biografi, yang pertama adanya cover buku,
Lalu yang kedua adanya daftar isi, di mana bab 1 mengamalkan dinul Islam menurut petunjuk Allah dan Rasulnya. Bab yang kedua, cara mendakwah dan menegakkan dinul Islam. Bab ketiga, cara mendakwah dan menegakkan dinul Islam pada zaman sekarang. Dan yang bab keempat adalah penutup. Lalu adanya penjelasan dari daftar isi. Dan terakhir adanya cover buku belakang. Adapun karakteristik dari sumber biografi, di mana kita lihat dari contoh biografi tadi, cover buku yang tadi menyebutkan bahwa buku tersebut menjelaskan informasi tentang kisah seorang yang ditulis secara fakta dalam pengalaman tokoh. Buku tadi juga ditulis adanya cerita atau narasi di setiap halaman dan tulisan, dan dituliskan berdasarkan fakta dan adanya tokohnya. Tokoh dalam buku tersebut ialah Abu Bakar Bashir. Di dalam buku tersebut juga menjelaskan adanya pembagian di setiap buku seperti adanya dinul Islam, menurut petunjuk Allah dan Rasulnya, cara mendakwah dan menegakkan dinul Islam, dan cara mendakwah dan menegakkan dinul Islam pada zaman sekarang. Tulisan pada buku tersebut juga menggunakan kalimat yang sangat jelas, mendalam, dan tajam, serta buku ini mempunyai biografi singkat. Hal itu tertulis pada cover belakang buku. Adapun contoh sumber informasi sekunder yang ke-8 adalah sumber geografi. Sumber geografi adalah petunjuk yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan informasi mengenai wilayah yang dapat ditelusur melalui atlas, peta, ataupun petunjuk lainnya. Fungsi dari sumber geografi ialah agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam mengakses hal tersebut. Guna dari sumber geografi ialah agar seseorang tidak mengalami kesusahan jika seseorang tersebut tersesat, karena sumber geografi dapat memudahkan seseorang dalam mengatasi suatu permasalahan. Isi dari sumber geografi terdiri atas adanya keterangan tempat, gunung, sungai, batas negara, batas wilayah, atau lokasi. Adapun contoh sumber geografi, sumber informasi sekunder, yaitu sepertinya teman-teman, ini merupakan buku atlas, di mana buku atlas ini merupakan salah satu contoh sumber informasi sekunder. Atlas ini merupakan bentuk buku yang berisikan kumpulan peta yang terdiri 34 provinsi yang ada di Indonesia. Atlas ini berisikan informasi mengenai batas daerah serta menggambarkan geopolitik, sosial, dan keagamaan. Alasan kumpulan peta ini dijadikan buku karena peta ini dapat tergabung menjadi satu serta mempunyai penjelasan tentang daerah tersebut. Intinya, atlas ini dijadikan sebagai buku panduan yang berisikan 34 provinsi serta mempermudah pembaca dalam mengenal wilayah provinsi tersebut, baik letak wilayah, rumah adatnya, kabupaten, kota, profil, ekonomi, maupun sosial budayanya. Adapun bagian-bagian dari contoh sumber geografi, yaitu saya mengambil salah satu contohnya adalah buku atlas, di mana di depan ini merupakan cover buku atlasnya. Selanjutnya, di dalam buku atlas tercakup adanya daftar isi yang mencakup semua informasi yang ada di buku beserta dengan halamannya agar mempermudah pembaca untuk mengetahui letak informasi tersebut, di mana di dalam atlas ini adanya 34 provinsi. Dan setiap provinsi ini adanya keterangan, seperti contohnya provinsi Nagro Aceh Darussalam, di mana di sini adanya keterangan tentang kantor gubernur provinsi tersebut. Selanjutnya ada profilnya, lalu adanya ekonomi, sosial budaya, lalu adanya indeks atlas. Begitu juga dengan provinsi lainnya dilengkapi dengan informasi seperti tadi. Contohnya yaitu seperti yang ini adalah Provinsi Sumatera Selatan, di mana di sini ada rumah adat seperti Rumah Limas. Selanjutnya ada nama kabupaten kotanya, nama ibu kotanya, luasnya, jumlah penduduknya, jumlah kecamatan, jumlah desanya, kode wilayah, dan kode lainnya. Selanjutnya adanya profil ekonomi, sosial, budaya.
lalu adanya indeks atlas. Di halaman terakhir kita dapat melihat informasi tentang keajaiban yang ada di dunia. Selanjutnya adanya data-data negara dan adanya peta dunia kenegaraan. Dan cover belakang buku atlas ialah seperti ini ya teman-teman. Adapun karakteristik dari sumber geografi tadi, di mana adanya informasi berupa simbol atau gambar, dan ada juga informasi terhadap lokasi gunung atau tempat di dalam atlas tersebut, serta memiliki peta provinsi disertai dengan rumah adat, kabupaten kota, nama ibu kota, luas, jumlah penduduk, profil ekonomi, sosial budaya, dan indeks atlasnya. Lalu atlas ini juga memiliki peta dunia kenegaraan, data-data negara, dan sekilas tentang keajaiban yang ada di dunia. Adapun contoh sumber informasi sekunder yang ke-9 adalah handbook atau manual. Handbook adalah kumpulan berbagai fakta pada tema tertentu serta dijuluki sebagai buku pintar, sedangkan manual ialah hal teknis yang dilakukan dalam pekerjaan baik secara ringan maupun pekerjaan otomotif. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa handbook atau manual adalah sebuah buku panduan yang berisikan data yang disusun dalam berbagai bidang. Adapun contoh buku handbook atau manual itu seperti pada gambar yang di samping ini ya teman-teman. Gambar ini merupakan salah satu contoh sumber informasi sekunder yaitu buku handbook. Buku handbook manual ini berisikan hasil proyek penelitian. Kegiatan pengumpulan data memerlukan kepatuhan terhadap pedoman dan kepatuhan terhadap peraturan. Konsistensi berbagai pengamatan atau penilaian dalam mengikuti pedoman dan menerapkan metode yang sangat penting untuk memastikan interpretasi data kegunaan data. Intinya, buku ini buku pegangan keandalan antar penilaian. Buku panduan definitif ini mengukur sejauh mana kesepakatan di antara penilai. Adapun bagian-bagian dari buku handbook atau manual, yang pertama adanya cover buku. Yang kedua adanya daftar isi buku, di mana daftar isi buku ini berisikan penjelasan dari buku. Buku handbook berisikan ikhtisar pokok bahasan atau subjek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktek dan memberikan pembelajaran. Ilmu pengetahuan dalam buku ini berisikan panduan definitif untuk mengukur tingkat kesepakatan di antara banyak penilai. Lalu, di dalam buku handbook ini juga mempunyai adanya tabel data, bibliografi, indeks penulis, indeks subjek, dan ini merupakan contoh dari tabel data. Contoh kedua dari tabel data. Dan ini merupakan contoh dari bibliografi. Contoh kedua dari bibliografi. Selanjutnya adanya indeks penulis. Selanjutnya adanya indeks subjek. Dan adanya cover belakang buku handbook. Adapun karakteristik buku handbook atau manual seperti gambar yang tadi, yang pertama, handbook atau manual ini mempunyai bentuk yang sama pada buku pada umumnya dan juga mempunyai ketebalannya mencapai 195 halaman. Dan yang kedua, isi dari handbook
gambar tadi berisikan penilaian panduan kesepakatan di antara penilai. Dan yang ketiga, di dalam buku handbook ini juga mempunyai tabel distribusi badai berdasarkan penilaian dan tingkat kualitas layanan pelanggan. Baik, selanjutnya adanya sumber informasi tersier. Sumber informasi tersier adalah informasi berupa rangkuman, kumpulan, atau gabungan antara primer dan sekunder. Sumber tersier ini dituju pada hasil pengolahan informasi antara primer dan sekunder, di mana informasi di dalam konsep ini datanya sudah diolah, dianalisis, dikemas, serta adanya pemahaman yang mendalam terhadap informasi. Tujuan dari sumber informasi tersier ialah informasi yang didapatkan mudah ditemukan hingga dapat diakses dan mudah dipahami. Data tersier ini dapat membantu dalam memberikan suatu topik dan dapat memberikan nilai dalam penyajian informasi, serta data tersier mempunyai peran seperti adanya kemudahan dalam mengakses informasi. Lalu, adapun beberapa contoh dari sumber informasi tersier ialah sebagai berikut. Adapun contoh sumber informasi tersier yang pertama adalah katalog pusat dokumentasi. Katalog adalah sebuah daftar koleksi dari pusat dokumentasi yang disusun secara sistematis. Daftar ini dapat berbentuk kartu, buku, lembaran, atau bentuk lainnya yang berisikan informasi mengenai bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan. Tujuan dibuatnya katalog ini agar daftar bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan dapat dengan mudah ditemukan. Hal ini memerlukan data-data koleksi bahan pustaka. Tujuan yang kedua ialah sebagai alat pembeda antara koleksi yang satu dengan koleksi yang lainnya. Yang membedakan yaitu atas edisi buku, deskripsi buku, dan lain sebagainya. Adapun contoh gambar katalog pusat dokumentasi yang berbentuk media cetak, yaitu seperti ini ya teman-teman, sedangkan bentuk digital adalah seperti ini. Perlu diketahui bahwa tujuan katalog pusat dokumentasi ialah dibuatnya katalog ini agar daftar bahan pustaka yang ada di dalam perpustakaan dapat dengan mudah ditemukan. Untuk mempermudah dalam menemukan bahan koleksi perpustakaan, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah seperti adanya media opak. Media opak ini merupakan alat telusur dalam menemukan bahan koleksi. Dengan adanya opak tersebut, kita dapat mengetahui lokasi letak buku dan mengetahui nomor panggilnya buku tersebut. Sedangkan media cetak ini merupakan sebuah tentang entry katalog dan indeks judul, di mana dalam katalog bentuk digital ini merupakan salah satu contohnya, yaitu opak perpustakaan UMP, di mana kita dapat melihat buku teks kita dan mengetahui di mana letaknya, nomor panggilnya, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik dari katalog pusat dokumentasi yang pertama yaitu bersifat fleksibel dan mudah digunakan karena menggunakan komputer. Yang kedua, alat telusur yang mudah dilakukan dan mempermudah pemustaka dalam mencari koleksi yang diinginkan. Adapun contoh informasi tersier yang kedua adalah direktori. Direktori adalah salah satu sistem berkas yang berisikan lebih dari satu berkas. Direktori ini juga dapat digunakan sebagai bahan petunjuk atau buku petunjuk. Direktori dapat menyimpan berbagai macam informasi tentang bahan pustaka atau identitas nama organisasi. Secara lebih jelasnya, direktori ini dapat dijadikan sebagai koleksi rujukan yang menyimpan nama-nama organisasi yang disusun secara sistematis dan didasarkan menurut abjad dan golongannya. Tidak hanya informasi mengenai bahan koleksi atau identitas organisasi, melainkan dapat digunakan sebagai petunjuk yang bersifat lokal, yang berhubungan dengan pemerintah, badan-badan instansi, serta informasi mengenai perdagangan. Baiklah teman-teman, adapun contoh direktori dalam sumber informasi tersier yaitu pada gambar yang di samping ini ya teman-teman, di mana pada gambar ini merupakan salah satu contoh buku direktori sumber tersier. Buku direktori ini termasuk ke dalam sumber tersier karena isi dalam buku tersebut berisikan bahan petunjuk atau buku petunjuk tentang bahan pustaka atau identitas nama organisasi. Buku direktori ini juga berisikan indeks nama serta identitas seseorang yang mencakup adanya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, NIP, pangkat, bidang keahlian, jabatan, alamat kantor, jenjang pendidikan, judul penelitian, dan jumlah bimbingan. Hal ini disusun secara sistematis dan alfabetis di dalam buku ini.
Adapun bagian-bagian dari buku direktori, di mana itu merupakan cover buku direktori, selanjutnya adanya daftar indeks, nama beserta halaman yang disusun sesuai abjad. Selanjutnya adanya penjelasan daftar indeks nama. Hal ini meliputi adanya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, NIP, pangkat atau jabatan, bidang keahlian, jabatan struktural, guru besar pada tahun, alamat kantor, jenjang pendidikan, judul penelitian, jumlah bimbingan, hak atas kekayaan intelektual, dan begitu juga sebaliknya. Adapun karakteristik dari buku direktori yang ditunjukkan tadi, di mana buku direktori itu disusun secara alfabetis dan mempunyai halaman buku direktori, dan bentuk buku tersebut berbentuk pada buku pada umumnya, tetapi buku direktori ini mempunyai halaman hingga mencapai 1329 halaman. Dan buku direktori ini berisikan daftar riwayat seseorang yang disusun secara alfabetis, yaitu disusun berdasarkan urutan abjad dari A sampai Z. Selanjutnya, adapun contoh sumber informasi tersier yang ketiga adalah buku tahunan atau yearbook. Buku tahunan atau yearbook ini tuh sama-sama menjelaskan tentang buku tahunan, di mana buku tahunan adalah sebuah album yang berisikan informasi kejadian di masa dahulu atau dapat disebut sebagai kenang-kenangan. Biasanya buku tahunan ini berbentuk buku tulisan yang dapat dicetak pada setiap tahunnya. Buku tahunan dapat digunakan sebagai media promosi. Hal ini dikarenakan buku tahunan dapat dijadikan sebagai buah tangan sebagai informasi yang berisikan kenang-kenangan. Buku tahunan ini juga berisikan fakta masalah yang terjadi pada setahun atau 2 tahun setelah buku tersebut diterbitkan. Adapun contoh sumber informasi tersier buku tahunan yaitu seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh buku kenang-kenangan yang dapat dijadikan sebagai contoh sumber tersier. Buku kenangan ini masuk ke dalam buku tersier karena buku ini berisikan sebuah album yang berisikan informasi kejadian pada masa dahulu atau dapat disebut sebagai kenang-kenangan. Dengan begitu, buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu contoh sebagai sumber informasi tersier. Isi dalam buku ini berisikan daftar kepala, adanya daftar tenaga pendidik, adanya daftar kegiatan ekstrakurikuler, adanya nama-nama siswa-siswi, dan buku tahunan ini juga mempunyai bentuk pada buku umumnya dan mempunyai halaman sampai 28 halaman. Adapun bagian-bagian dari buku kenang-kenangan, ini merupakan buku kenang-kenangan dari SMA 1 Lebah Melintang pada tahun 2022. Ini merupakan cover bukunya. Ketika dibuka kita melihat adanya gambar Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakil beserta dengan kata sambutan. Selanjutnya adanya gambar Bapak Wakil Kepala Sekolah dan daftar majelis guru atau tenaga pendidik sekolah tersebut. Selanjutnya adanya daftar ekstrakurikuler dan daftar kegiatan sekolah tersebut. Selanjutnya ini merupakan adanya kumpulan gambar siswa-siswi SMA 1 Lembah Melintang pada tahun 2022 dari kelas IPA maupun kelas IPS. Begitu juga hingga akhir. Buku ini mempunyai ketebalan mencapai 28 halaman.
dan ini merupakan cover belakang bukunya disertai logo SMA tersebut. Adapun karakteristik dari buku tahunan tadi, buku tahunan tersebut merupakan buku media cetak yang diterbitkan dengan berbentuk buku dan berisikan informasi yang mudah dipahami dan bahasa yang juga jelas serta disertai adanya gambar agar mudah pembaca mengenalinya. Dan gambar ini juga digunakan sebagai bukti bahwa kegiatan yang ada di dalam buku tahunan tersebut memang benar-benar nyata. Adapun contoh sumber informasi tersier yang keempat adalah almanak. Almanak adalah salah satu bentuk karya publikasi tahunan yang berisikan informasi tabular yang disusun dengan cara sistematis. Persamaan dari almanak sendiri ialah ada daftar hari, bulan, kalender, penanggal takwid, serta taklist. Buku tahunan dan almanak mempunyai tujuan yang sama, yaitu dapat mencari informasi mengenai data, peristiwa, atau kegiatan. Intinya, almanak ini juga berbentuk buku rujukan yang menyerupai kalender, serta disusun secara kronologis atau dapat dilakukan dengan cara melihat waktu informasi tersebut. Selanjutnya ada pun contoh gambar buku almanak ya seperti pada gambar yang di samping ini ya teman-teman. Buku ini dapat dikategorikan sebagai buku almanak karena buku ini diterbitkan pada setiap tahunnya. Contoh buku almanak RI Republik Indonesia ini diterbitkan pada tahun 2004 sampai 2009. Perlu diketahui bahwa yang termasuk buku almanak adalah karya publikasi tahunan yang berisikan informasi tabular yang disusun dengan cara sistematis. Artinya, buku tersebut dapat dikategorikan sebagai buku almanak sebab disusun secara sistematis. Isi dari buku tersebut berisikan parlemen Indonesia, profil anggota DPR, dan lain sebagainya. Adapun bagian-bagian dari buku almanak, yang pertama adanya cover buku, yang kedua adanya daftar isi buku, di mana daftar isi buku ini berisikan tentang parlemen Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009. Hal ini berhubungan dengan MPR Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia, dan DPD Republik Indonesia. Selanjutnya adanya penjelasan setiap daftar isi. Lalu adanya daftar singkatan sesuai abjad. Dan adanya cover belakang buku. Adapun karakteristik dari buku almanak, yang pertama, almanak ini mempunyai bentuk buku yang sama dengan buku pada umumnya dan mempunyai ketebalan mencapai 879 halaman. Karakteristik yang kedua, isi dalam buku ini disusun dengan rapi, sistematis, serta mudah dipahami. Yang ketiga, buku almanak pada contoh tadi berisikan informasi yang terjadi pada tahun 2006 sampai 2009. Adapun contoh sumber informasi tersier yang kelima adalah bibliografi dari bibliografi. Bibliografi adalah daftar pustaka yang berisikan ide dan deskripsi suatu buku. Fungsi dari bibliografi ini ialah digunakan untuk mempromosikan bahan pustaka serta sebagai alat untuk mengembangkan dari bibliografi. Tujuan adanya bibliografi ialah sebagai daftar dalam menyusun informasi tentang suatu bahan pustaka serta menentukan keberadaan dari bahan pustaka tersebut. Intinya, hal ini digunakan sebagai alat pengenal buku dan memudahkan pustakawan dalam mencari sebuah buku. Apabila katalog pada sebuah buku sudah dilakukan, di mana bibliografi dari bibliografi yang dimaksud merupakan daftar bibliografi yang ada di dalam suatu subjek atau banyak subjek. Selanjutnya ada pun contoh gambar bibliografi dari bibliografi ialah seperti ini teman-teman, di mana gambar ini merupakan gambar bibliografi bahan pustaka koran, di mana dalam gambar ini berisikan informasi salah satu koran serta dilengkapi dengan deskripsi teksnya. Tujuan dari gambar ini ialah bertujuan untuk mempermudah pustakawan dalam temu kembali bahan pustaka. Berarti ini adalah bibliografi dari koran dan ini merupakan keterangan untuk mempermudah para pemustaka atau para pembaca untuk mengetahui isi informasi dari koran ini.
Adapun karakteristik dari bibliografi tadi, di mana bibliografi tadi itu mempunyai tulisan yang konkret, ringkas, dapat dipahami, sistematis, dan juga teratur. Selanjutnya, adapun contoh sumber informasi tersier yang keenam adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah salah satu perangkat materi pembelajaran yang dilakukan pada sebuah instansi atau sekolah-sekolah atau perguruan tinggi lainnya. Bahan ajar termasuk ke dalam sumber informasi tersier karena bahan ajar berisikan hasil pemilihan serta kumpulan dari sumber primer dan sekunder. Tujuan dari bahan ajar ini secara umum ialah dapat membantu memberikan alternatif kepada para peserta didik untuk dapat pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh bahan ajar itu seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan salah satu buku teks bentuk tercetak yang dapat dijadikan sebagai bahan ajar. Buku ajar yang saya ambil ini ialah buku ajar yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi. Buku ini berisikan tentang komunikasi yang digambarkan sebagai suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dengan melalui komunikasi ini yang dilakukan secara baik, maka dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan mitra kerja, teman, pelanggan, ataupun lainnya. Buku ini cocok sebagai referensi bagi para mahasiswa untuk membantu menyelesaikan tugasnya, khususnya tentang ilmu komunikasi. Selanjutnya adapun bagian-bagian dari buku bahan ajar ini, di mana buku bahan ajar ini berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi edisi kelima dan ditulis oleh Hafidz Cangaram. Ini merupakan cover depan bukunya. Selanjutnya ada kata pengantar buku, lalu adanya daftar isi buku, di mana buku ini berisikan terdiri dari 14 bab, yaitu seperti adanya ruang lingkup sejarah dan unsur-unsur komunikasi, komunikasi sebagai ilmu multidisiplin, tipe komunikasi, dan lain sebagainya. Dan buku pengantar ilmu komunikasi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka. Seperti ini. Buku ini mempunyai ketebalan hingga mencapai 243 halaman. Dan ini merupakan cover belakang buku pengantar ilmu komunikasi dilengkapi dengan ISBN-nya. Adapun karakteristik dari bahan ajar tadi, di mana bahan ajar tadi berisikan mencakup banyak materi yang sesuai dengan judul bukunya. Yang kedua, bahan ajar ini juga berorientasi kepada kegiatan komunikasi yang bertujuan membantu sebagai tambahan referensi para peserta mahasiswa. Dan yang ketiga, buku ini juga mempunyai ketebalan mencapai 247 halaman. Oke, baiklah teman-teman, itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga dari video ini dapat membantu teman-teman dan semoga video ini bermanfaat, serta dari video ini dapat melengkapi tugas pengganti UTS dengan mata kuliah Sumber dan Layanan Informasi dengan dosen pengampu Bu Maltanalisa SSOS Home. So, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.